video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kemudian kegiatan yang akan dilakukan, dan manfaatnya. Menentukan konsep atau rancangan pidato. Sebelum berpidato, ada sebaiknya kita menentukan konsep atau rancangan pidato. Konsep pidato yaitu berupa tema, pembicara, pendengar, tempat, dan urutan isi pidato. Sebagai contoh, untuk temanya, misalnya, rencana program pos pelayanan terpadu. Selanjutnya, pembicaranya, Bu Sekar selaku Ketua RT. Pendengarnya, warga kampung Sentosa. Tempat berpidato di Balai Desa. Contoh urutan isi pidatonya, yang pertama pembukaan, kedua memotivasi warga, ketiga menjelaskan pentingnya kesehatan, empat mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, dan yang kelima penutup. Isi teks pidato. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Ayo perhatikan penjelasannya berikut ini. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang kedua, kalimat pembuka. Kalimat pembuka merupakan bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang ketiga, isi. Isi merupakan bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Selanjutnya, yang kelima, salam penutup. Salam penutup merupakan bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih. Mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan.
Berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. Langkah yang pertama, kita tentukan topik atau tema pidato terlebih dahulu. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Berikutnya, yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Selanjutnya yang kelima, latihan membacakan pidato. Kamu bisa berlatih membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh pidato berikut ini. Selamat pagi merupakan bagian dari salam pembuka. Selanjutnya, yang terhormat Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Itu merupakan bagian kalimat pembuka atau bagian pokok-pokok pembuka. Selanjutnya bagian isi. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Yang selanjutnya ini masih bagian isi. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dari pohon oksigen berasal dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Salah satu jenis pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Perlu diketahui, manfaat hutan pohon bakau antara lain menjaga daratan dari pasang surut air laut atau abrasi dan menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Bagian yang selanjutnya adalah bagian kalimat penutup atau bagian pokok-pokok penutup. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1. Muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Ayo ingat kembali tahap-tahap pertumbuhan manusia. Selain tahap-tahap pertumbuhan manusia,
kamu juga harus ingat ciri-ciri masa pubertas. Pubertas terjadi pada saat remaja. Sebelum terjadinya pubertas, manusia mengalami masa anak-anak. Masa anak-anak atau sebelum pubertas. Masa anak-anak dicirikan dengan terjadinya peningkatan berat badan akibat bertambahnya ukuran rangka, otot, dan organ lainnya, tetapi cenderung lambat. Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Masa remaja atau saat pubertas. Setelah melalui masa anak-anak, manusia akan memasuki masa peralihan menuju masa dewasa. Masa peralihan ini disebut masa remaja. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Masa dewasa atau setelah pubertas. Masa dewasa adalah masa manusia yang sudah melewati masa pubertas. Masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Peran orang tua pada masa pubertas. Kamu telah mempelajari bahwa saat memasuki masa pubertas, manusia akan mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan bimbingan dan pendampingan dari orang tua untuk membantu kita dalam menyikapi masa pubertas. Peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran denganmu dalam menyikapi masa pubertas. Kamu bisa menanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaanmu terkait perubahan yang kamu alami. Orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan pada masa pubertas. Kegiatan positif pada masa pubertas. Ayo ingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat. Selain terjadi perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir. Pada masa ini, biasanya kita menjadi lebih aktif, ingin mengetahui banyak hal baru, dan mulai menyukai sesuatu, misalnya seni dan olahraga. Masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Misalnya, mengikuti latihan bela diri, sepak bola, atau cabang olahraga lainnya, membuat kerajinan tangan, dan mengikuti kursus tari, musik, atau melukis.
Sebelum melakukan kegiatan tersebut, sebaiknya kamu berdiskusi dan meminta saran terlebih dahulu kepada orang tuamu. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian.